Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Vivo Y12s. Nah, untuk kendalanya atau problem dari Vivo Y12s ini bisa dilihat di video ya, bahwa panel layar atau LCD dari Vivo Y12s ini mengalami keretakan hingga tampilan gambarnya itu ya sudah tidak sempurna lagi ya, ada yang bocor di area pojok kanan atas ya, berwarna hitam itu ya. Nah, untuk awalnya atau kronologinya saya tidak tahu jelas ya, saya tidak diceritakan secara pasti dari pemilik ponsel Vivo Y12s ini, entah terjatuh atau gimana, tapi jika melihat dari kondisinya ya ini memang habis dari bekas terjatuh. Nah, awalnya pemilik dari Vivo Y12s ini tidak tahu untuk tipenya apa. Untungnya untuk layar sentuhnya masih bisa dioperasionalkan, jadi saya bisa masuk ke menu pengaturan, kemudian melihat model tipe Vivo ini ya. Nah, di situ tertera Vivo V2026. Jika saya searching di Google, Vivo V2026 itu adalah Vivo Y12s. Nah, di panel layar ini atau di panel layar yang sudah saya siapkan, ini panel layarnya itu bisa buat beberapa tipe Vivo ya, yang panel layarnya menggunakan panel layar sejenis dengan Vivo Y12s ini ya, bisa untuk Vivo Y20 dan Vivo tipe lainnya ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya berikan atau saya sharing-sharing saja ya, sharing santai tentang cara saya mengganti panel layar dari Vivo Y12s. Untuk langkah pertama ini saya membuka casing bagian belakang menggunakan bantuan mika lentur atau plastik lentur ya. Jadi untuk memisahkan antara casing belakang dan juga bezel dari Vivo Y12s ini kan ada perekatnya ya. Jadi ini saya buka ya, atau saya pisahkan ya, saya belah menggunakan plastik lentur ataupun mika lentur. Nah, ini casing belakang sudah terangkat ya. Nah, ini kan ada sisa-sisa perekat dari casing belakangnya yang masih tertempel ya, yang masih tertempel di area casing belakang. Itu kita bersihkan saja ya sisa-sisa perekatnya, karena perekat-perekat dari casing belakang ini sudah tidak bisa digunakan lagi nanti ya. Jadi kita akan berikan perekat yang baru saja nanti untuk pemasangannya ya. Nah, untuk perekatnya jika sudah bersih ya di area casing belakangnya, lanjut ya, ini lanjut di area yang bagian bezel ya. Dari Vivo Y12s nya ini ada sisa perekatnya sedikit ya. Ini saya bersihkan juga ya. Saya bersihkan menggunakan bantuan pisau bedah atau cutter. Kemudian buka beberapa baut ya. Buka beberapa baut yang mengunci bezelnya ya. Nah, di sini ada plat ya. Ada plat yang terkunci dengan satu baut, ini juga buka dulu ya. Buka dulu dengan obeng ya. Obengnya bermata plus ya, karena bautnya juga menggunakan baut plus. Nah, di balik dari plat pelindung itu terdapat fleksibel LCD dan juga fleksibel fingerprint. Nah, diskoneksikan terlebih dahulu ya fleksibelnya. Kemudian setelah didiskoneksikan fleksibel fingerprint dan LCD-nya, kita lanjut untuk membuka beberapa baut yang masih mengunci bezelnya. Untuk bautnya rata-rata untuk Android itu ya memang menggunakan baut plus ya, atau baut Philips ya. Nah, setelah terbuka ya beberapa baut tadi, kita kumpulkan dulu bautnya. Kemudian kita lanjut untuk melepas bezel dari Vivo Y12s nya ya. Nah, ini bezelnya sudah terlepas ya. Nah, itu ya bisa terlihat ya, itu ada fleksibel ya, entah itu fleksibel fingerprint atau on off ya. Itu agar aman kita tadi lepas terlebih dahulu ya di awal. Setelah itu lanjut untuk melepas baterainya ya. Nah, untuk melepas baterai ini sudah ada plastik bantunya ya, dari pabriknya ini sudah memang ada. Kita tarik saja pelan-pelan ini ya, plastik yang berwarna hijau. Nah, ketika sudah terlepas seperti ini, biasanya di baterainya itu timbul kerutan kulit dari baterainya ya. Nah, rapikan saja menggunakan alat seperti spatula ya, seperti yang ada di gambar seperti ini ya, seperti kayak serok ini ya. Nah, itu saya rapikan, saya tekan-tekan gitu aja, yang penting kulitnya bisa rapi kembali. Setelah kita merapikan kulit baterai, lanjut untuk ini ya, kita lepas dulu ya. Ini adalah plastik juga ya, plastik perekat dari baterainya. Ini kita
angkat terlebih dahulu. Nah, mengangkatnya nggak perlu keseluruhan, cukup setengah saja. Yang penting kita bisa melepas fleksibel LCD-nya ya. Karena fleksibel LCD-nya itu tertutupi oleh plastik baterai itu tadi ya. Dan juga ini ada beberapa perekat ya, perekat yang apa ya ini ya, yang melewati LCD itu dipotong saja ya, dipotong saja menggunakan cutter ya. Nah, setelah itu kita bisa lanjut untuk melepas panel layar atau LCD dari Vivo Y12s yang sudah retak ini ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan bantuan blower untuk area yang bawah ini karena perekatnya itu sudah nggak begitu kuat ya. Jadi perekatnya itu sudah nggak begitu kuat, jadi saya gunakan bantuan kuku saya saja ya untuk mengangkatnya, kemudian dibantu juga dengan plastik mika ya, plastik lentur atau mika lentur ya itu. Nah, kemudian diseset gitu aja ya agar perekatnya itu bisa terpisah ya antara panel layarnya dan frame dari Vivo Y12s nya. Nah, untuk area yang LCD bagian atas ini saya menggunakan bantuan blower karena perekatnya itu masih cukup kuat yang area atas, dan juga ada sisa-sisa apa ya, bukan sisa, maksudnya ada kaca panel layar itu yang menjadi apa ya, kayak kecil-kecil gitu ya, kaca-kaca kecil-kecil itu ya. Daripada itu nanti menyebar kemana-mana, kalau saya seset itu lebih baik saya menggunakan bantuan blower. Nah, ini saya bandingkan ya antara LCD yang original dan juga LCD yang baru ya. Ya memang bagaimanapun kalau LCD bawaan pabrik lah yang terbaik ya. Kalau yang ada di pasaran itu ya dia berusaha untuk menyerupai yang original, tapi bagaimanapun tidak bisa ya. Bagaimanapun LCD yang terbaik adalah bawaan dari pabrik ya. Tapi kalau sudah pecah seperti ini ya mau nggak mau kita harus ya, mau nggak mau kalau bisa mau digunakan lagi ya, mau nggak mau ya kita beli LCD yang ada di pasaran ya. Nah, ini ada beberapa perekat ya di area frame yang masih tertempel ya, itu sisa-sisa perekat dari LCD-nya. Itu saya bersihkan saja, dan juga membersihkan sisa-sisa serpian kaca ya, serpian kaca kecil. Itu bersihkan sampai bersih ya, jangan sampai ada yang tersisa, karena nanti kalau sampai ada yang tersisa itu nanti bisa mempengaruhi kedudukan panel LCD yang baru saat pemasangan ya. Nah, di sini saya saat ingin mencoba panel layar yang baru, saya menemukan kebodohan yang telah saya lakukan ya, atau kecerobohan yang saya lakukan. Di sini saya melihat ya, casing bagian belakang, casing bagian penutup mesin ini masih menempel, tapi saya sudah bisa melepas baterai. Nah, di situ untungnya fleksibel baterai itu tidak sobek ya saat saya lepas. Nah, disinilah kecerobohan saya ya, jangan ditiru ya, buat akan-akan atau teman-teman jangan ditiru. Lepas terlebih dahulu casing penutup mesin ini ya, jadi dia masih terkunci oleh satu baut kecil. Nah, di sini lepas terlebih dahulu casing penutup mesinnya, baru melepas baterai ya. Nah, di situ kecerobohan saya, jangan ditiru. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan saya ya, wajar, mohon dimaklumi karena saya juga bisa terlupa ya, atau bisa hilaf. Oke, ini saya mencoba ya, saya sedang mencoba untuk melakukan pengetesan ya, atau uji coba LCD yang baru ya. Jadi buat akan-akan atau teman-teman kalau mau ganti LCD yang baru itu lebih baik, atau ya memang wajib dilakukan pengujian fungsional dulu ya, jangan sampai nggak dites. Jadi kita tes fungsionalnya ya, mulai dari tampilan layar, kecerahan layar, kemudian fungsional dari layar sentuhnya itu oke atau enggak. Itu kita harus mencobanya secara detail ya, atau kita coba dengan seksama ya. Misalnya jangan sampai nanti setelah dipasang malah terjadi error di fungsinya ya. Jadi jangan sampai ya. Jadi lebih baik lakukan uji fungsi dulu. Kalau misalkan ada fungsional yang nggak bisa, itu returkan atau tukar ya. Nah, ini setelah saya cek fungsional dari panel layar yang baru dan tidak ada masalah, kemudian ya saya lanjut ya, saya lepas saja, saya lanjut, kemudian saya hilangkan beberapa
stiker-stiker ataupun juga segel dari tokonya ya. Nah, perlu diingat ya bahwa menghilangkan stiker-stiker atau segel seperti ini itu menghilangkan garansi juga ya dari tokonya ya. Dari toko penjual part itu syaratnya biasanya itu segelnya nggak boleh rusak, plastik nggak boleh rusak, fleksibel nggak boleh sobek, ataupun nggak boleh ada cacat fisik ya pokoknya. Nah, di sini saya bersihkan saja ya untuk stiker-stikernya ataupun segel-segelnya itu saya bersihkan saja, karena memang ini sudah saya pastikan bahwa memang ini fungsinya sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi tidak ada masalah dengan fungsinya. Oke ya, ini masih saya bersihkan dari sisa-sisa stiker, lem stiker ya. Ini saya menggunakan bantuan thinner dan tisu untuk untuk membersihkan sisa-sisa lem dari stiker dan segelnya ya. Oke, saya sikat lagi untuk framenya ya, untuk memastikan bahwa benar-benar bersih area framenya. Kemudian untuk pemasangan panel layarnya ini saya menggunakan lem atau perekat T7000 ya. Sebetulnya memang bisa menggunakan perekat T7000 atau B7000. Sebetulnya banyak sekali ya varian lem di pasaran itu ya untuk memasang LCD, tapi yang sering saya gunakan adalah T7000 karena T7000 ini berwarna hitam dan sifatnya itu lunak ya, kalau sudah kering itu lunak lemnya. Nah, setelah ditambahkan lem secukupnya di area frame, kemudian presisikan LCD ke bagian framenya, kemudian pasang fleksibel LCD-nya dan koneksikan konektor LCD-nya itu ke bagian konektor LCD yang ada di mesin. Nah, selanjutnya ya ini rapikan kembali ya plastik-plastiknya, plastik baterainya ini ya dirapikan kembali ya. Koneksikan juga fleksibel LCD-nya ya, jangan sampai lupa. Setelah itu, setelah terkoneksi dengan benar, kita pasang kembali baterainya ya, baterai dari Vivo Y12s nya, dan juga jangan lupa untuk memasang fleksibel baterainya ya. Kita koneksikan konektor baterainya ke bagian konektor baterai yang ada di mesin, kemudian tutup ya, tutup mesinnya menggunakan casing penutup mesin yang sudah dilepas tadi ya, yang saya kelupaan melepas tadi. Kemudian kunci dengan satu baut ya, kunci dengan satu baut untuk casing penutup mesinnya. Kemudian lanjut untuk memasang ini bezel ya, bezel Vivo Y12s nya ya. Untuk memasangnya ini cukup mudah sih, kalau kita pas ya, misalnya kita tahu celahnya, itu cukup tekan sedikit aja, nggak perlu tekan terlalu keras ya, itu dia otomatis akan mengunci ya antara bezel dan juga casing tengah ataupun frame dari Vivo Y12 nya itu akan mengunci dengan sendirinya ya. Nah, jika sudah, ini kita baut kembali ya, kita baut kembali dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi. Untuk obengnya masih tetap ya, obengnya ya menggunakan obeng bermata Philips dengan ukuran 1,5 mm ya. Kalau untuk cari obengnya di toko online banyak ya. Nah, jangan lupa juga untuk mengoneksikan tadi itu fleksibel entah on off atau fingerprint ya dari Vivo Y12s nya ya, koneksikan saja ya. Kemudian tutup ya, tutup fleksibel LCD dan fleksibel fingerprintnya itu ya, tutup dengan plat pelindungnya ya. Kemudian kunci dengan satu baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Nah, sebelum memasang casing bagian belakang ini saya nyalakan terlebih dahulu ya Vivo Y12s nya, karena sambil menunggu booting ya, menunggu booting atau loading seperti ini ya. Jadi ini pasang SIM tray juga ya, jangan lupa. Nah, sambil menunggu loading dari Vivo Y12s nya atau booting, itu kita tutup ya, atau kita pasang casing bagian belakangnya ya. Untuk memasang casing bagian belakang ini juga saya menggunakan lem T7000 ya. Sebetulnya untuk casing juga bisa menggunakan B7000. Kalau B7000 itu warnanya bening ya. Nah,
Itu tadi juga saya bersihkan ya kaca-kaca kameranya dari casing belakangnya, siapa tahu ada debu. Nah kemudian sudah dipresisikan ya tadi ya casing belakangnya. Kemudian kalau ada lem-lem yang keluar atau lem yang berlebih atau yang meluber itu bersihkan saja ya. Kita bersihkan, kita gosok-gosok saja, karena lem 7000 ini kalau digosok-gosok terus itu dia bisa nggak lengket ya, jadi dia bisa kayak apa ya, lem kastol gitu ya. Jadi kalau digosok terus itu dia kayak menggumpal gitu ya. Nah ini sudah masuk menu, tinggal saya lakukan pengecekan ulang ya. Kita lakukan pengecekan ulang dari fungsional LCD yang baru ya. Nah di sini tampilan sudah oke, sudah tidak ada masalah ya kalau tampilannya ya. Dari segi warna pun juga oke, tidak ada masalah. Ini saya coba kecerahan layar, kemudian saya coba mode baca ya atau kenyamanan mata. Nah ini kecerahan layarnya saya coba ya, saya naikkan, saya turunkan. Kemudian kalau layar sentuh ya jelas sudah oke ya, tidak ada masalah ya layar sentuh. Tapi perlu kita coba lagi ya. Untuk mencobanya biasanya itu saya menyentuh salah satu ikon ya, ikon aplikasi ya. Nah seperti ini ya, saya sentuh, tahan, kemudian jika sudah itu digeser-geser ya. Kalau misalkan layar sentuh itu bermasalah, biasanya ketika kita geser salah satu ikon itu dia akan terputus biasanya kalau layar sentuhnya bermasalah ya. Nah ini ya sebentar ya, nah ini ya. Nah biasanya kalau ada layar sentuh yang bermasalah, ketika kita geser seperti ini itu dia terputus atau terlepas ya ikonnya. Nah di sini mulai dari pojok kanan atas, atas kiri ke bawah itu nggak ada masalah ya, baik-baik saja untuk layar sentuhnya. Nah selanjutnya menunggu lem B7000 nya itu kering atau perekat dari LCD dan casing belakang itu kering. Ini dikaretin dulu ya seperti ini, ditunggu beberapa jam hingga lemnya bisa mengering ya, agar ketika lemnya kering itu kondisi LCD-nya itu bisa presisi ya. Nah, jadi video tentang cara saya ganti LCD dan layar sentuh dari Vivo Y12s sampai di sini dulu ya kan. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan ucapan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan matur, thank you.